Ada istilah muhbitot, ada istilah mufattirat. Kalau muhbitot, sesuatu itu di sini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini kitabnya At-Taqriratus Sadidah. Di sini di halaman juz pertama ini teman-teman ya, juz pertama cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah. Tepat di halaman, ini punya kami, halaman 448. Kami akan bacakan mubtilatus shaumi. Ini perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Hiya qismani. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi las shauma nafsahu. Pertama, sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah yubtilu thawabas shaumi. Sesuatu itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Las shauma nafsahu, bukan membatalkan puasanya. Jadi pahalanya yang gosong, bukan puasanya yang batal, teman-teman. Fala yajibu alaihil qada'u. Sehingga dalam konteks ini, dalam pembagian mubtilatus shaum yang yubtilu thawabas shaumi las shauma nafsahu ini, teman-teman, maka fala yajibu alaihil qada'u. Dia tidak wajib mengqada'. Wa tusamma muhbitatin. Dan sesuatu yang membatalkan pahala puasa ini namun tidak membatalkan puasanya disebut atau diberi nama muhbitat. Sesuatu yang menghanguskan pahala puasa, bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ini number one. Kemudian number two, dua, qismun yubtilus shauma wa kadzalika thawab. Yang kedua, pembagian yang kedua adalah sesuatu itu bisa membatalkan puasanya, begitu juga otomatis pahala puasanya. In kana bi ghairi uzrin, apabila ia melakukannya tanpa sebuah uzur, fayajibu fihi al-qada'u wa tusamma mufattiratin. Maka dia wajib mengqada' puasanya dan ini disebut mufattirat. Jadi ada istilah muhbitat, ada istilah mufattirat. Kalau muhbitat, sesuatu itu membatalkan pahala puasa, sehingga pahalanya yang gosong, bukan puasanya, tapi puasanya tetap sah. Ada istilah mufattirat. Kalau mufattirat itu, teman-teman, puasanya batal plus pahalanya. Ini al-qismul awal al-muhbitatu. Pembagian yang pertama yang kita sebut dengan al-muhbitat. Apa muhbitat itu? Wahiyah ma tubtilu thawabas shaumi. Sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa namun ia tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa ju' dan atash. Dia hanya lapar dan haus. Ini riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang pertama, apa saja al-muhbitat itu? Sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya, namun puasanya tetap sah. Puasanya, pahalanya itu yang gosong. Ini membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Yang pertama, al-ghibah. Ghibah. Apa ghibah itu? Wahiyah zikruka akhokal muslimah bima yakrahu walau kunta shadiqan. Kamu menyebutkan saudaramu yang muslim tentang sesuatu yang ia tidak sukai, walau kunta shadiqan, walaupun kamu benar saat itu. Ini pertama, ghibah. Ghibah ini tidak membatalkan puasa, tetapi ghibah menghanguskan pahala puasa kita. Ini yang disebut al-muhbitat. Contoh kedua al-muhbitat adalah an-namimah. Namimah. Apa namimah itu? Wahiyah naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Yaitu kita menukil sebuah ucapan dengan tujuan menjerumuskan ke fitnah. Ini naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Kita ini adu domba istilahnya kalau orang Indonesia, namimah ini, teman-teman. Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Yang ketiga, al-kadzib, bohong. Wahuwa al-ikhbaru bi ghairil waqi'i, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwatin ay bi ayyal tazza bin nadhari. Yang keempat,
memandang perkara yang haram atau melihat sesuatu yang boleh namun dengan syahwat. Ai bi ayyal tadza bin nadhari, melihat sesuatu yang halal dengan menikmati, yaitu bisyahwatin maksudnya. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah yang bohong, ai al-haliful kadzib. Yang keenam, qauluz zur wal fusyu wal amal bihi, yaitu ucapan yang kotor, ucapan yang keji, dan melakukan ucapan-ucapan keji tersebut. Wa fil hadis, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ini riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan amalan-amalan yang buruk, maka Allah tidak butuh atau cueklah atau tidak menggubris ia meninggalkan makanan maupun meninggalkan minumannya. Jadi orang yang lagi berpuasa kok malah dia berkata kotor, melakukan perbuatan keji, maka Allah itu tidak butuh ia meninggalkan makan ataupun minum. Ini yang pertama, yang disebut dengan al-muhbitat. Jadi perkara-perkara yang memang akan menghanguskan pahala puasa kita, namun tidak sampai membatalkan puasa. Itulah yang al-muhbitat. Kemudian al-qismus tsani, ada al-mufattirat, sesuatu yang membatalkan. Wahia ma yubtilu as-shaumi, sesuatu yang membatalkan puasanya. Ini nanti samaniyah, ada 8. Yang pertama ini adalah al-mufattirul awal ar-riddah, yaitu dia riddah, dia itu murtad. Wahia qat'ul Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat riddatu lahdzatan wahidatan. Jadi murtad itu bisa membatalkan puasa. Ada dialektika yang sangat seru sekali antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Asy-Syafi'i, dan itu terdapat di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang dikarang oleh Imam Asbaki. Di sana ketika Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apa menurut pandanganmu tentang orang yang meninggalkan sholat? Apakah dia kafir? Jawaban Imam Ahmad, iya dia kafir. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, bagaimana cara dia untuk masuk Islam lagi? Kata beliau, dia harus membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata lagi, lah dia itu hanya tidak sholat kok, tapi kalau dia membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak pernah meninggalkan ini. Kemudian Imam Ahmad menjawab, dia harus sholat setelah baca syahadat, dia harus sholat baru bisa masuk Islam lagi. Maka disekak oleh Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, bukankah kalau kamu hukumi dia ketika sudah baca syahadat masih kafir, berarti kan pada waktu itu kamu menyuruh orang murtad, orang yang belum Islam untuk sholat. Bagaimana orang yang bukan Islam sah sholatnya? Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal terdiam. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.